إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قضى بالخير والعز لأهل الطاعة والإيمان وبالذل والهوان لأهل الشر والعصيان وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه بشر وأنذر وبلغ وجاهد في الله حق جهاده فلم يترك خيرا إلا دل أمته عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين ساروا على هديه والتزموا شريعته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan, serta menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya haramkan. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Dia berikan setiap harinya, dan memohon ampunlah, beristighfarlah serta bertaubatlah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang seringkali kita lakukan di setiap harinya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suami merupakan pemimpin dalam berumah tangga, dan yang namanya pemimpin harus bertanggung jawab dengan apa yang dia pimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Sesungguhnya para suami itu adalah pemimpin bagi istri-istri mereka. Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-34. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk tanggung jawab seorang suami pada keluarganya adalah memastikan bahwa keluarganya menjalankan syariat agama dengan baik, tidak membiarkan mereka terlena dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dan senantiasa mengawasi mereka jangan sampai melakukan amalan-amalan yang bisa merusak agama mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan dari neraka. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah, di mana penjaganya adalah para malaikat-malaikat yang sangat kasar lagi keras. Tidak pernah mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan para malaikat tersebut, yaitu malaikat-malaikat penjaga neraka, mereka sangat taat, selalu mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke-6. Mengenai ayat ini, salah seorang ulama tafsir yang bernama Imam Qatadah rahimahullahu taala menjelaskan, ya'muruhum bi ta'atillahi wa yanhahum an ma'siyatillah wa an yaquma 'alaihim bi amrillahi wa ya'muruhum bihi wa yusa'idahum 'alaihi. Sudah seharusnya, sudah sepantasnya bagi seorang suami untuk memerintahkan keluarganya taat kepada Allah dan melarang mereka dari melakukan perbuatan maksiat. Wajib bagi seorang suami mengurus keluarganya dengan menerapkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan syariat serta membantu mereka untuk bisa menunaikannya. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan qada'tahum 'anha wa zajartahum 'anha. Apabila engkau wahai suami melihat keluargamu ada yang melakukan maksiat kepada Allah, maka wajib bagimu wahai suami untuk mencegahnya, menasihatinya agar berhenti dan meninggalkan maksiat tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, sudahkah kita menunaikan amanah itu? Sudahkah kita membimbing istri dan anak-anak kita dengan bimbingan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Ataukah malah sebaliknya, kita membiarkan mereka terlena dengan dunia, dihanyutkan oleh hawa nafsu yang tiada habisnya? Wal'iyadu billah. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seorang suami wajib bagi dia untuk memerintahkan istrinya dan anak-anak perempuannya menutup aurat, tidak bermudah-mudahan bergaul dengan lawan jenis, dan senantiasa menasihati mereka ketika jatuh dalam kekeliruan. Seorang suami wajib baginya memperhatikan dari mana harta yang ia peroleh, halalkah atau justru harta yang haram. Jangan sampai harta yang dikonsumsi oleh dirinya dan keluarganya berasal dari sesuatu yang haram, karena ketahuilah darah dan daging yang menyatu dengan sesuatu yang haram maka sulit baginya untuk masuk ke dalam surga. Seorang suami wajib baginya memperhatikan ibadah yang dilakukan oleh keluarganya. Sudahkah mereka mentauhidkan Allah dengan benar, menunaikan ibadah salat 5 waktu tepat pada waktunya, dan beramal soleh sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ataukah itu semua belum kita lakukan?
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sungguh ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan meminta tanggung jawab dari kita atas apa yang kita pimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan warrajulu ra'in ala ahli baitihi, dan seorang suami adalah pemimpin rumah tangganya dan kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.